putus. Nah, sekarang kita sudah ada di rumah mode Bandung. Yeay, hari ini kita syuting di Bandung. Iya, dan jadi klien kita ini asalnya dari Bandung, gengs. Dia tidak punya banyak waktu untuk ketemuan di Jakarta, makanya kita langsung ketemuan sama dia di rumah mode. Oke, di si kliennya mana sih namanya? Namanya Yuli. Namanya Yuli ya? Dia lagi ada di butik. Dia mana, Los? Di dalam ya. Dia udah nyampe. Langsung sampai. Oh ini nih. Yuli ya? Belum. Sama kan yang Yuli ya? Yang di foto. Oke, komo. Halo, nama gue Yuli, usia gue 20 tahun. Di sini gue punya pacar namanya Yadi. Dia tuh orangnya suka ngatur-ngatur gue gitu. Maka dari itu gue minta tolong sama tim katakan putus, biar gue bisa putus dari si Yadi. Lo pertanyaan gue kenapa harus kita ketemuan di sini gitu loh, maksudnya kan kita bisa ketemuan di kafe, di restoran gitu loh, karena kita jauh-jauh datang dari Jakarta. Iya kak, gue tuh kesini disuruh cowok gue beli baju, dia disuruh gue belanja. Lu disuruh cowok lu untuk beli baju? Oh berarti perhatian dong? Iya, tapi gue nggak mau. Ya udah sekarang gini aja deh, gue pengen banyak ngobrol lagi sama lu. Kita bisa dulu nggak di situ atau di mana kayak gitu ya, lebih cantik daripada dari kayak gini. Dari situ gue pengen mengulik-ulik lagi, pengen cari tahu lagi secara detail tentang permasalahan dia dengan cowoknya. Jadi sekarang coba deh lu cerita sama gue, Amanda Binta, tentang permasalahan lu sama si cowok lu ini. Karena gue kayak cowok perhatian deh. Iya, ini tuh suruh belanja, terus mau jemput lo juga sekarang. Emang kenapa tipe cowok tuh apa sih, tipe cowok-cowok yang iya, dia misalnya kayak cowok-cowok yang metropolis gitu, yang gimana? Apa sih? Misal kita lagi ngobrol-ngobrol dengan dia, tiba-tiba aja teleponnya si Yuli ini ada yang nelpon. Itu siapa? Yang nelpon lu siapa? Dia cowok. Cowok lu? Iya. Lu ketemu sama cowok lu di sini? Iya. Enggak, mau kita jemput, maksudnya si cowok lu ini sekarang lagi ngejemput Lagi lu. mau kesini. Iya. Aduh, terus gue sama kamu gimana? Terus ini Tapi dia belum cerita dengan jelas, dia belum cerita dengan lengkap apa sebenarnya permasalahannya. Dia bilang kalau ternyata juga di hari itu dia juga janjian sama cowoknya. gimana sih? Coba speaker aja. Iya sayang, kamu di mana? Oh, bentar, aku di toilet. Aku di toilet, aku ke situ sebentar ya. Ke situ sih. Atau kamu kesini ya? Jangan kesini dulu, suruh ntar aja deh, gua ke toilet dulu. Kita ketahuan. Lu gimana sih? Kan lu lagi janjian ketemu sama gua nih sekarang gitu loh. Otomatis kalau si Yadinya sudah ada di parkiran, sedangkan kita sekarang masih bersama dengan si Yuli, ya kita pasti bakalan ketakutan kalau apa yang kita lakukan ini jadi terbongkar, gengs. Yaudah, geng, udah kita ngumpet dulu deh. Ini punya WA, ini tuh. Di situ kita udah misah semua tim pada ngumpet masing-masing, sedangkan gue sama si Damita Kita tetap memantau Yuli sama cowoknya kayak gimana, dan akhirnya cowok itu pun datang. Hey, Oh ya. kamu udah dari tadi? Dilihat-lihat dulu aja. Kayaknya cocok deh buat kamu. Lihat no. Kamu lihat dong, harganya mahal. Norak sih kamu. Yang gue lihat cowoknya ini terlihat norak dan sombong banget. Kenal? waktu gue lagi pura-pura mengambil beberapa jenis baju di situ, ternyata si Yadi ini mengenali gue sama si Damita. Mas, kamu mau ya? Iya mas. Iya, kamu beneran nih. Biasanya aku lihat di TV doang loh. Oh iya. Boleh foto-foto nggak? Ya boleh, kalau mau ini. Tunggu. Tunggu bentar ya mas. Kamu masuk ke kampung kayak gini sih? Sorry, kalau lu mau foto sekarang aja, kalau nggak nggak mau nyuruh cewek gua ganti dulu baju. ya biarin aja pakai gini. Biar kelihatan perfect. Ya udah biarin aja kalau gitu. Sob, Kapan mau? nggak tahu gue. Sob, Mau maluin tau nggak? di situ
Gua ngeliat kalau mukanya si Yuli ini bener-bener tidak nyaman ada di samping si Yadi. Mau, tunggu dulu, mau. Enggak, lu ribet banget jadi orang soalnya gitu. Kita foto-foto dulu. Enggak, lu ribet banget jadi orang. Kalau emang mau foto seri aja, ya udah langsung aja sekali lagi. Ini udah rapi juga kok. Kenapa emang? Udah, lu bisa buruan nggak? Oke. Noraknya itu emang kelihatan banget, gengs, di saat dia ketemuan dengan gua dan menyuruh si Yuli ini untuk ganti baju yang jauh lebih bagus lagi. Dan dari sini kita sudah mendapatkan satu permasalahan dia dengan cowoknya, gengs. Udah ya. Oke. Sip. Makasih ya, Mbak. Ya udah ya, thank you ya. Sampai ketemu. Ya. Sampai ketemu ya. Momo. Ya. Lu kalau mau belanja aja. Iya. Santai aja kok di sini. Oke, iya. Ada gua ini. Thank you ya, Sob. Oke. Yuk. Yang puas ya, Mo ya. Oke, yuk. Dalam hati gue langsung bilang, gila, ini anak tengil banget sih. Ini anak songong banget. Emang lu yang punya negara sampai lu bisa-bisanya nyuruh gue untuk membeli apa aja dan lu siap untuk ngebayarin. Bayarin gimana? Itu dia yang bayarin. Juga nyuruh belanja, iya sini. Itu dia yang bayarin. Berarti permasalahan si Yuli sama si Yadi ini sungguh sangat membingungkan kita, gengs. Ya mana ada zaman sekarang cewek ditraktir, di-shoppingin, tapi dianya nggak suka. Mo, gue lihat duluan ya. Oke, Sob. Fans lo, Mo. Ayo. Ya, panas-panas, kita ikutin yuk. Yadi sama Yuli pun cabut dan gak lama gue sama Mama pun sama tim langsung ngikutin mereka untuk nyari tahu lagi apa yang mereka lakukan dan sebenarnya ada permasalahan apa Yadi sama Yulia. Ayo tim 1, tim 2, yuk gerak, geng. Ayo bang. Makanya kita langsung menuju ke dalam mobil kita dan kita siap untuk mengikuti kemana si Yuli sama si Yadi ini pergi. Kita terus mengikuti kemana si Yuli sama si Yadi ini pergi dan ternyata dia berhenti di sebuah rumah. Dia turun itu dia turun dari mobilnya. Gitu Yuli. Itu kemana? Itu cowok lu kemana? Lo gak dijanjiin kan sama Itu cowok lu kemana? Ini rumah lo. Ini rumah lu. Oke, ya udah. Berarti dia udah pulang. Berarti sekarang lu bisa ngobrol-ngobrol sama kita. Di situ akhirnya gua mencoba untuk menanyakan lagi sama si Yuli ini tentang permasalahannya dia. Terus kenapa jadi dia kayak gini? Kenapa yang bikin dia sekarang udah bisa ya Dulu dia sebenarnya banget, dia baik banget sama gue, dia nggak kayak gini. Soalnya dia tuh yang mau bilang dia tuh orangnya sederhana banget kan, dia tuh baik. Dia lu ketakutan mulu. Jadi sifatnya tuh berubah setelah nyokapnya tuh nikah lagi dengan pengusaha kaya di Bandung kan. Bokapnya, lalu dia tuh dipercaya sama bokap tirinya untuk megang restoran itu jadi manajer. Oke, terus? Gue tuh ngerasa kasih sayang dia tuh udah kebeli sama uang buat gue gitu. Dia menganggap kalau semua permasalahan dalam hubungan mereka itu bisa diselesaikan si Yadi dengan cara memakai uang. Sekarang tuh mana? mau dicowain tadi kan? Kok dia balik lagi sih, lu janjian lagi sama dia? Itu mobilnya dia. Si Yadi ini balik lagi menuju ke rumahnya si Yuli. Lu turun dari mobil terus lu samperin cowok lu. Yang lu takutin apa sih sama cowok lu? Cowok lu cuman orang norak doang. Maunya aja papa marah-marah terus sama dia. Gue juga kalau dia, gue juga sendiri lah. Gue takut pasti ketemu cowok gue. Ini mana, Bu? Gak ada. Bukannya dia pergi sama kamu? Sama aku? Iya. Bukannya saya tuh udah nganterin tadi? Ibu nggak tahu. Ibu pergi. Ibu gimana sih? Yuli kan anak ibu. Masa ibu gak bisa jagain? Gimana sih ibu? Dan di situ si Yadinya benar-benar marah
sewaktu dia tahu si Yuli ini tidak ada di rumah. Makanya kalau punya anak tuh jagain, Bu. Gimana sih, Bu? Itu siapa? Itu cowok. Ya udah angkat aja lo speaker. Halo sayang. Iya sayang. Aku di rumah teman sayang bentar ya. Kamu di mana? Iya, tapi aku ada urusan dulu. Ini aku di rumah teman sebentar. Aku ada urusan sebentar sama teman aku. Oke, udah aku pulang ya. Oke, yaudah, yuk, ayo, buru. Gue mau nyuruh si Yuli nih untuk turun dari mobil dan langsung balik ke rumahnya dia. Foto bukan sih? Itu dia tuh. Dari mana aja kamu? Aku tuh di rumah teman sebentar. Bukannya aku tadi udah anterin kamu pulang, ha? Aku udah perlu sama dia sebentar. Gimana nih anak, Bu? Ajarin dong, Bu. Nasihatin dong. Kalau udah dianterin, datang langsung ke rumah. Jangan keluyuran kemana-mana. Tuh lihat kan cowoknya marah-marah terus mau. Bahkan sama orang Itu tua siapa? sendiri dia berani marah-marah gitu. Gue yakin itu nyokapnya dia lah. Oh, itu nyokapnya si Yuli. Bentar doang, rumah temen aku tuh nggak jauh di situ. Malah. Ngumpet. Gengs, awas hati-hati si Yadinya balik nih. Setelah dia memarah-marahi si Yuli dan juga orang tuanya, si Yadi ini langsung balik lagi ke mobilnya dia dan dia langsung pergi ninggalin rumahnya si Yuli. Si Yadinya udah cabut nih, gue langsung nyusulin si Yuli ya. Yadi pun cabut pulang, akhirnya gue sama kamu pun langsung datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Misi. Maaf tante, ya maaf tante, aku Komo, ini Damita. Gue memperkenalkan diri sama nyokapnya si Yuli dan memberitahukan sama dia tentang apa maksud kita datang ke rumahnya dia. Di situ gue coba menjelaskan juga sama nyokapnya gimana sikapnya Yadi selama ini sama Yuli. Yuli pun menjelaskan dan meminta tolong banget sama nyokapnya. Enggak, sebenarnya coba lu jelasin deh sama nyokap lu, mungkin ada beberapa hal yang nyokap lu nggak tahu tentang selama ini sikap cowok tuh kayak gimana sama lo yang udah bikin lo tertekan banget. Aku tuh udah nggak kuat, Bu, sama Yadi. Yadi tuh jahat. Dia selalu bentar aku. Bener sayang, kamu dengerin ibu ya. Itu tuh hutang budi kita sama keluarganya dia. Ibu nggak tahu harus bayar pakai apa. orang tuanya si Yuli ini ngerasa utang budi sama keluarganya si Yadi. Dan ini bikin gua sama si Damita sangat-sangat bingung, gengs. Aku punya perasaan, Bu. Tante dengar sendiri kan, Tante? Kamu gak kuat. Tante coba belajar ngerti juga posisi anak Tante. Tante kesampingin dulu masalah pribadi Tante sama keluarganya dia. Tapi di sini Tante korbanin tuh perasaan anak Tante. Mulai berhenti. Tapi di situ gue sama kamu tetap menegaskan dan mencoba membuat nyokapnya mengerti, karena menurut gue sikap Yadi ini udah sangat nggak wajar banget sama Yuli dan membuat Yuli sangat tertekan banget dan nggak bahagia sama sekali. Kalau emang itu jalan terbaik buat kamu, Ibu setuju. Ibu nggak mau ngorbanin anak kebahagiaan anak Ibu buat dia. Maafkanlah aku, andaikan bisa. Akhirnya orang tuanya ini mulai ngelunak dan menyetujui tentang keputusannya si Yuli untuk putus hubungan dengan si Yadi. Sekarang gini aja, mungkin Ibu ada perlu beberapa hal lagi yang perlu diobrolin sama si Yuli. Silakan, nanti kita pamit dulu. Nanti kita akan kabarin lu lagi Yuli gitu, gimana nantinya momen putus hubungan lu sama si Yadi. Ya udah ya Ibu ya, kita boleh pamit ya Ibu. Ya udah, misi Ibu. Ya, nanti kita kabarin ya. Ya udah, jangan sedih mulu ya. Ya. Oke gengs, dari bukti yang udah kita dapetin tentang bagaimana sebenarnya si Yadi ini, dan kita juga udah siap untuk membantu
momen putus hubungan si Yuli sama si Yadi. Di sana kita sudah memutuskan untuk bikin momen ini di sebuah kafe, dan juga seperti biasa kafe itu udah kita set up semua dengan banyak kamera yang tersembunyi, dan gua sama si Demita nantinya akan melihat apa yang terjadi di kafe itu melalui monitor. Ada pemberitahuan kalau klien kalau target kita udah di parkiran. Yuk kita standby ya. Ya udah, yuk semua tim di posisi ya. Lu udah datang nih. Tapi kayaknya emang tengil banget, sumpah. Gue belum pernah ketemu dengan orang setengil ini. Udah lama nungguin? Lumayan. Mana aja sih yang lama? Tumben baju kamu bagus. Ini yang beli apa itu kan? Iya. Iya kan? Kamu tuh kalau dibeliin baju mahal tuh nggak, saya nggak suka kelihatan norak gitu. Tuh dipuji juga sama dia tuh. Baju ceweknya bagus. Tapi gue ngeliat mukanya si Yuli tuh tertekan banget gitu. Ya karena ini emang bukan stylenya si ceweknya sendiri. Lu kalau dipaksa untuk menjadi orang lain pasti lu juga males kan? Mas, udah jam berapa sih? Samain aja strawberry yang satu. Mukanya si Yuli ini gue lihat sangat tegang banget. Dia ini tidak bisa untuk menghilangkan rasa ketakutan dia sama si Yadi. Lama banget sih mas. Dari sana gue ngelihat lagi temperamennya laki-laki yang namanya si Yadi ini. Kamu tuh jangan kayak gitu. Kamu tuh ramah sedikit sama orang. Yang bete yang belanja yuk. Yuk. Kurang kamu kan? Udah kayak pergi dari sini. Lama bang. Dan langsung lah gengs, waktu si Yadi ini menerima bill dari waiters, ternyata yang dia lihat adalah kasih ya. Mas. Lu maksudnya apa? tadi dari Bayu. Tuh, rasain lu baca tuh isinya apaan. Dia langsung emosinya tidak bisa dikontrol lagi, gengs. Kamu apa? Langsung sama aku. Jawab! Langsung sama aku. Jawab! Di depan banyak orang dia langsung memarahi si Yuli dan langsung mempertanyakan apa maksud si Yuli ini untuk minta putus sama dia. Maksudnya apa? Lu udah gak suka sama aku? Aku capek sama kamu ya, aku capek. Aku gak suka sama sifat kamu semua kayak gini. Kamu tuh tolong ngatur hidup aku, tau gak? Dulu, orang tua kamu kalau nggak ada orang tua, hancur. Oke, aku tahu. Tahu. Kamu udah putus, ha? Hei! Dan si Adinya pun tidak terima tentang alasannya si Yuli. Dan dia bilang sama si Yuli kalau dia tidak mau putus sama si Yuli. Oke, sekarang kita putus. Kita pulang. Kenapa sih? Kita pulang. Ayo, samperin nih. Gua sama si Demita memutuskan untuk keluar dari ruangan persembunyian kita dan langsung menghampiri si Yadi yang sudah emosi banget sama si Yuli. Tunggu. Sorry. Apa? Sorry. Boleh ngomong baik-baik di sana nggak? Apaan? Ya, sorry. Ya, gue dari tim Katakan Putus. Gue di sini Komo sama Damita ini ngebantu klien kita. Dia minta bantuan sama kita untuk nyelesain hubungan dia sama lo.
Lu yang berarti Iya. target lu tuh gua. Iya, betul Mbak So. Dan dari tadi gue ngeliat cewek lo kenapa kasar banget sih sama cewek lo? Jangan suka seenak. Ini pretexti gua. Dan dia langsung emosi sama gua dan langsung menyerang gua, geng. Kau di mana lu? Kau di Bandung. Bisa ngomong baik-baik dulu gak sih? Lihat gue tuh cewek bisa. Ayo pergi, ayo pergi. Woi, tangil banget jadi orang nih. Dan akhirnya pun si Yadi ini pergi ninggalin kafe tersebut dengan rasa malu, gengs. Terus. Emang cowok lo emang se-emosi itu dan sekasar itu? Ketakutan si Uli di sini adalah karena si Yadinya tidak mau diputusin oleh si Uli, dan dia takut banget dengan ancamannya si Yadi waktu si Yadi ini pergi ninggalin kafe itu. Pesan gua sama lu nggak usah takut, lu nggak usah bingung, dan kita akan ngetuntasin kasus ini sampai selesai. Oke, sekarang lu tenang aja dulu. Tenang aja dulu deh. Ya, gua anterin lu pulang aja dulu. Lu nggak usah takut, ngapain takut sih? Ngapain lu takut sama orang sini? Orang norak kayak gitu. Gue sama si Diamita dan juga sama tim Katakan Putus memutuskan untuk mengantarkan si Uli ini pulang ke rumahnya. Dan akhirnya setelah sesampainya di rumahnya Yuli, gue sama Komo sama Yuli masuk dalam rumahnya dan ketemu sama nyokapnya lagi. Dari situ kita menceritakan sama orang tuanya kalau si adiknya ini tidak mau diputusin sama si Yuli. Tapi di sini kalau boleh kita kasih saran Bu, gitu, ibunya sama si Yuli, lu nggak usah takut gitu loh, lu nggak usah takut, ngapain lu takut sama cowok kayak begituan gitu loh. Kalau emang disalah tinggal laporin aja ke polisi kalau dia macam-macam lo. Udah nggak usah takut gitu. Dan di saat kita lagi ngobrol-ngobrol sama nyokapnya si Uli, tiba-tiba aja kita ngedengerin siapa yang lempar tuh? Yang lempar siapa sih? Woi! 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 Gua langsung keluar dari rumahnya si Uli dan gua ngeliat kalau ada beberapa buah telur yang dilempar seseorang ke rumahnya si Uli. Mana sih nggak ada yang ngeliat tadi mobil atau motor atau apa kayak gitu? Farlas! Ini nggak ada yang ngeliat tadi. Yang ngelempar siapa coba? Sayang banget, gengs. Tim kita juga tidak ada berada di luar, jadi tidak ada yang tahu siapa yang melakukan itu. Kempesnya. Ini mobil kita juga dikempes ini. Gimana gimana nih? Aduh. Elah. Permasalahan ini benar-benar serius, gengs. Dan gua harus mencari tahu siapa orang yang melakukan ini. Bapak ini lihat dari siapa ada orang masuk lempar-lempar. Sorry, kalau menurut gua ini masalah udah serius banget. Gengs, gini aja deh, Bang. Enggak, sekarang gini, ibu tenangin dulu sama si Damita. Masuk aja deh, ibu ya udah kalau di sini. Terus tuh gue lebih memilih untuk membawa nyokapnya sama Yuli masuk lagi ke rumah, menenangkan mereka. Karena gue yakin banget, gue ngerti banget di posisi kayak gitu nyokapnya sama Yuli pun pasti tambah shock. Selama ini ibu juga pernah diteror kayak gini nggak? Sebelumnya belum pernah. Yang paling penting sekarang itu dulu, ibu harus tenang dulu sama si Yuli. Jangan takut dan jangan cemas karena kita akan siap untuk membantuin ibu. Ya, pokoknya ibu setenang mungkin deh, jangan takut. Dan kalau emang ibu ngerasa ketakutan atau ada yang neror ibu lagi kayak gini, ibu hubungin kita. Kita akan langsung untuk datang ke sini karena pada hari ini kita akan nginep juga di Bandung. Kita nggak akan balik dulu ke Jakarta. Kita harus menyelesaikan permasalahan ini dulu, Bu. Oke, Bu. Dan gengs, akhirnya karena mobil kita juga sudah dibenerin oleh driver kita, akhirnya gua pamit sama orang tuanya Yuli dan juga sama Yuli. Gua sama si Demitan juga sama tim Katakan Putus yang lain langsung menuju ke hotel, yang mana nantinya di hotel itu kita akan ngomongin permasalahan ini dan kita akan mencari jalan keluar dari permasalahan ini, gengs.
ngerasa dia punya kekuasaan, jadi dia udah ngancem. Dan pasti gue udah yakin banget sih itu kelakuan dia nyuruh orang buat. Tapi lo mikir Ya, dia juga ada ngancam-ngancam lu, nunjuk-nunjuk lu kan tadi kan? Iya, gue sendiri sih. Apa, Pak? Kenapa? Siapa? Besar banget nih, Kita turun aja apa gimana ya? Siapa? Enggak sama kita. Iya, sama kita. Mau. Kenapa, Pak? Turun. Di tengah perjalanan kita dari rumahnya Yuli menuju ke hotel, ternyata kita dihadang oleh beberapa orang dan kita juga tidak kenal siapa orang ini. Ya biasa aja lu, ngapain lu nanya nama gua, lu siapa? Kenapa ada urusan? Ya lu siapa? Kenapa kita? Ngapain gedor-gedor mobil gua, ngapain gedor-gedor mobil gua, enggak. Maaf, gua lagi jalan terus lu nggak ada mobil gua, maksudnya apaan? Dan disitu gue kaget banget, gue panik, masalah tambah ribet, tambah kacau. Di saat kita juga udah lagi emosi-emosian dengan orang yang menghadang mobil tadi, karena gue juga tidak terima tentang perlakuan orang itu terhadap kita. Akhirnya muncullah seseorang bapak-bapak yang gue juga nggak kenal dia siapa, dan dia langsung bilang sama gue, Ini ya, Pak, kita ngobrol baik-baik aja, Pak. Ini katakan putus kan? ya emang kenapa? Iya Pak, kenapa? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Kalian sudah merusak nama baik anak saya. Mak, ya siapa? Anak bapak siapa? Jadi anak saya. Ternyata yang menghadang kita itu adalah papahnya si Yadi. Lu sama gue yang mana? Produsernya saya bicara. Ya udah, oke. Enggak, sama gue aja gue udah ngapain Ini sama baru produser saja saya. sama saja, jadi ribet. Untuk produser kita yang sangat wise banget, yang sangat bijaksana banget ini, langsung nemuin bapaknya si Yadi yang sudah emosi banget ini, gengs. Dia ngobrol dengan bapaknya si Yadi dan menceritakan kalau di sini ada. Pak, sebentar, Pak. Tuh, Yadi mana nih? Yadi yang cowoknya si Yuli. Ya, Oh, yang sengak itu. Udah mau. setengah dari mana? Ya emang Ya. sengak banget, yang songong banget, Pak. Gue ditantangin berantem sama dia. Pak Bapak tuh nggak tahu sikap. Iya. Ya emang sengak, emang itu beneran kok. Udah. Sebentar, Pak. Bapak nggak tahu permasalahan seperti apa. Kita itu memang udah mantau Yadi dan kita udah ngikutin dia dan lihat kelakuan dia, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya bukan bermaksud lancang, tapi kita punya bukti ya. Dan emang besok kita akan melakukan pengintaian sama si Yadi tentang apa aja yang dilakukan oleh si Kalau perlu Yadi. Bapak ikut aja, biar Nah. Bapak juga bisa lihat langsung kelakuan anak Bapak tuh selama ini kayak apa. Kapan? Ya udah, nih ngomong sama produser saya dulu deh, Pak. Ngomong sama produser dulu saya. Ya Ya udah biasa aja, Pak. Dan karena bapaknya juga penasaran tentang bagaimana sikap anaknya di luar sepengetahuannya dia, akhirnya dia menyetujui untuk ikut sama tim Katakan Putus untuk mencari tahu tentang kebenaran apa yang dilakukan oleh anaknya yang namanya si Yadi ini. Tadi gue juga ngomong ke bapaknya, kalau memang kita yang salah, kita pulang dari Bandung. Berarti kita besok ngelakuin pengintaian si Yadi sama bapaknya dong? Akhirnya kita pun balik dan kita memikirkan untuk gimana besoknya. Untuk mencari tahu tentang kebenaran apa yang dilakukan oleh anaknya yang namanya si Yadi ini. Oke gengs, di hari ini kita akan mencari banyak bukti lagi tentang bagaimana sebenarnya si Yadi ini. Dan kita juga sudah langsung mengatur ketemuan dengan bapaknya si Yadi di restoran miliknya bapaknya si Yadi ini. Yang udah kita obrolin kemarin, Pak, situasi di sini kita pengen Bapak lihat langsung bagaimana anak Bapak itu berperilaku, Pak ya. Jadi nantinya kita minta sama mas-mas sama mbak-mbaknya juga bersikap normal aja. Iya. Kayak kita nggak ada pengintaian di sini sebiasanya mungkin, jadi biar kita bisa tahu gimana sebenarnya si Yadi. Ya, dia juga nggak curiga. Oke, yaudah, yuk guys. Fatar, muter. Menurut informasi yang kita dapetin dari bapaknya si Yadi, kalau setiap hari si Yadi ini pasti akan datang ke restoran tersebut dan akan mengontrol restoran tersebut secara langsung. Dan di situ gue sama si bapaknya Yadi dan juga sama si Damita sudah ada di ruangan tersembunyi, dan kita tinggal menunggu kedatangan si Yadi di restoran tersebut. Tapi maaf Pak, ini restoran ini emang di bawah kendalinya si Yadi. Jadi emang saya berikan tanggung jawab pada dia untuk mengendalikan ini. Dia udah datang. Udah masuk.
Dede! Sini kamu. Ya apaan nih? Hah? Apa nanti bersihkan, Pak? Sekarang bersihkan. Tuh ambil sapu. Mana kerjaan? Ini cara ngatur-ngaturnya kayak dia ngawat banget gak sih, Mo? Coba. Ya? Bentar. Oh boleh. Mau bicara apa kamu? Jadi gini, Pak. Ibu saya tuh lagi sakit. Terus? Kalau bapak ibunya saya tuh boleh pulang duluan, Pak. Gini ya, Jang. Saya itu ngegaji kamu tuh full kan? Nggak setengah-setengah kan? Iya, Pak. Berarti kamu kerja di sini juga harus full dong. Ya kan? Iya, iya. Artinya, kamu selesaikan dulu kerjaan kamu di sini, baru kamu boleh pulang. Urusan ibu kamu yang sakit itu, Iya. tuntar belakangan. Oke kamu? Nggak nyangka saya seperti itu. Enggak, maksud saya di sini kalau Bapak biasanya sama karyawan Bapak juga kayak gini juga. Maaf ya, Pak ya. Tidak. Betul, mengajarkan yang Om berbalik. bisa lihat sendiri kan kelakuan dia sama orang lain aja bisa kasar kayak gitu. Duit sini nih. Kan ini Pak untuk perjalanan restoran itu. Ini restoran siapa? Berarti duit yang di situ? Bagus. Ini. Apa dia ngomong apa? Dia minta duit sama kasih. Astaga. Maksa gitu caranya. Terlalu anak ini. Bagus. Ini. Apa dia ngomong apa? Dia minta duit sama kasih. Astaga. Maksa gitu Terlalu caranya. anak ini. Cepat. Diperbolehkan gitu Pak. Oke, dia emang saya nggak pernah seperti ini sama restoran. Enggak dengan seenaknya dia minta duit kan Pak, walaupun itu tanggung jawab dia restorannya. Ini kan emang ada pembukuannya juga kan Pak. Wah, kurang ajar ini. Dan di situ orang tuanya si Adi benar-benar kecewa dengan apa yang dia lihat, geng. Kerja yang benar. Lah kok dia cabut? Kok dia cuma sebentar doang untuk Jadi tugas dia ngecek sih cuma restoran? marah-marah doang. Karena bokapnya juga sudah melihat bagaimana aslinya si Adi ini, dan dia juga sangat malu sama tim Katakan Putus, dan dia langsung meminta maaf sama tim Katakan Putus sudah berbuat kasar sama kita pada kemarin hari. Dan dia berniat baik untuk ketemu sama keluarganya Yuli untuk membicarakan baik-baik, dan juga niat baik dia meminta maaf atas kelakuan anaknya. Tapi nantinya ada tim kita nantinya akan ngabarin Bapak. Baik, Bapak Biasa lagi keceplosan ya Pak sama ya. Dan keesokan harinya akhirnya bokapnya Yadi pun ketemu, dan kita udah mempertemukan dia sama nyokapnya Yuli dan sama Yuli juga. Dan pertemuan ini kita bikin di sebuah restoran, dan pada saat itu waktu semuanya sudah berkumpul. Boleh Pak, mungkin Bapak ada yang mau Langsung jelasin. Ya, jadi gini Bu, kedatangan saya kemari sebenarnya untuk memohon minta maaf atas perlakuan Yadi pada keluarga Ibu dan Yuli. Apabila ada masalah utang piutang, saya sudah ikhlas. Yang kita permasalahan sekarang, mungkin dari Yuli sendiri ada permasalahan yang mau diselesaikan apa gitu. Satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Dan di sini gengs, karena si Yulinya juga tetap mantap dengan keputusannya untuk putus hubungan dengan si Yadi, berarti di sini kita akan fokus lagi tentang momen putus hubungan si Yuli sama si Yadi, dibantu oleh bapaknya si Yadi. Dan geng, sekarang kita masuk di momen putus hubungan si Yuli sama si Yadi. Dan sekarang gua sama si Damita dan juga sama bapaknya si Yadi ada di ruangan tersembunyi, dan kita akan melihat apa yang terjadi itu melalui monitor.
Coba biar nanti bapaknya juga tahu apa yang diobrolin sama si Yadi sama si Yuli. Kamu ingat nggak tempat ini? Ini tuh tempat pas pertama kali kita jadian. Dia masih ngebahas soal tempat ini tuh ini ternyata tempat mereka pertama kali mereka jadian. Tempat mereka pertama kali jadian? Kamu sini deh. Dia masih jadian juga tempat pemutusan. Iya. Sini ada ngomong ini kan sama kita kan? Enggak ada. Dia cuma minta tempat itu ada di sini. Jadian di sini. Kamu harus tahu Yu, tidak ada yang pernah bisa mengganti posisi kamu. Karena aku tuh sayang banget sama kamu. Dan di sana gue ngelihat kalau si Adi ini masih pede banget, masih GR banget dan juga masih tetap songong dan juga tetap sombong dalam menyikapi si Yuli. Sayang tunggu sebentar ya. Ada sesuatu buat kamu. Aku tungguin sih. Si Yuli mau ambil sesuatu deh. Oh iya udah. Faros, propertinya los. Ya mau, siap kita amalin mau. Yuli pun minta izin untuk mengambil sesuatu dan ternyata Kamu masih ingat aja itu? Iya. Kamu masih ingat nggak? Dulu waktu kita jadian, kamu kan kasih ini. Iya. itu mahkota sih. Enggak, jadi gini, jadi mahkota ini alat yang dipakai untuk si Adi untuk pertama kali dia nembak si Yuli. Oh. Aku pengen kita terus. Maksud dari si Yuli di sini adalah kalau dia pengen putus sama si Adi. Gak apa-apaan. Aku gak mau. Kamu harus tetap nyatu sama aku. Harus kuat melepasku pergi. Kayaknya aku bisa tahanin. Aku udah capek tau gak sih sama kamu? Kerjain perasaan aku sedikit. Dia emang nggak bisa bar untuk kontrol emosinya, Pak. Sama cewek jadi bisa sekasar itu coba. Tahu aku kan nggak mau putus sama kamu. Cinta sama kamu. Aku tahu, tapi sifat kamu tuh keras. Aku tuh maaf banget. Kasih malu ya. Udah. Tuh monyet nggak udah dipaksa kayak gitu. Udah, ayo Pak. Di saat si Adi ini sudah mulai emosi sama si Yuli, gua sama si Damita dan juga sama orang tuanya si Adi ini langsung menghampiri mereka. Jadi, apa yang kamu lakukan? Masih? Bapak sudah tahu semua kelakuan kamu. Apa yang kamu lakukan semua ini, Papa semua sudah tahu. Kamu udah buat semena-mena pada orang lain. Kamu tidak sopan pada orang tua. Langsung kuncup, langsung takut waktu dia ngelihat ada bokapnya di situ. Lihat apa yang benar. Kamu sudah menyalahgunakan kepercayaan yang Papa berikan. Jadi apa kamu nanti? Minta maaf lo sama cewek lo. Jangan tengil jadi orang lo. Nyokapnya pun juga sakit hati sama kelakuan lo. Sik lo. Lo masih tengil aja lo, udah lihat bokap lo juga. Masih aja deh. Masih gitu aja. Udah ketahuan juga, masih aja belajar dong lo dari kesalahan lo. Jadi orang yang lebih baik lagi. Udah ada bokap lo juga. Mulai hari ini, perusahaan Papa ambil lagi semua.
Tuh, rasain lu. Masih terlalu kecil kamu untuk urusan seperti itu. Ya, pulang. Ayo, pulang. Pulang sana. Pulang. Gue ngeliat juga orang tuanya sangat malu banget dengan sikap anaknya ini dan meminta anaknya ini untuk pulang barengan sama dia dan menerima apa keputusannya si Yuli. Lu gak apa-apa? Lu gak apa-apa kan? Berarti kan emang semuanya udah kelar, semuanya udah jelas. Gimana? Lu udah lega belum? Udah Udah gak kuat Bu sama Yadi. Yadi tuh jahat. Dia selalu bentar-bentar aku. Bener sayang, kamu dengerin ibu ya. Itu tuh punya hutang budi kita sama keluarganya dia. Ibu gak tahu harus bayar pakai apa. orang tuanya si Yuli ini ngerasa utang budi sama keluarganya si Yadi. Dan ini bikin gua sama si Damita sangat-sangat bingung, gengs. Tapi aku punya perasaan, Bu. Kamu dengar sendiri kan, Tante? Kamu gak kuat. Tante coba belajar ngerti posisi anak Tante. Tante kesampingin dulu masalah pribadi Tante sama keluarganya dia. Tapi di sini tambah korban itu perasaan anak Tante. Mulai berhenti. Tapi di situ gue sama kamu tetap menegaskan dan mencoba membuat nyokapnya mengerti, karena menurut gue sikap Yadi ini udah sangat nggak wajar banget sama Yuli dan membuat Yuli sangat tertekan banget dan nggak bahagia sama sekali. Kalau emang itu jalan terbaik buat kamu, Ibu setuju. Ibu nggak mau ngorbanin kebahagiaan anak Ibu buat dia. Maafkanlah aku, andaikan bisa. Akhirnya orang tuanya ini mulai ngelunak dan menyetujui tentang keputusannya si Yuli untuk putus hubungan dengan si Yadi. Sekarang gini aja, mungkin Ibu ada perlu beberapa hal lagi yang perlu diobrolin sama si Yuli. Silakan, nanti kita pamit dulu. Nanti kita akan kabarin lu lagi Yuli gitu gimana nantinya momen putus hubungan lu sama si Yadi. Ya udah ya Ibu ya, kita boleh pamit ya Ibu. Ya udah, misi Bu. Ya, nanti kita kabarin ya. Ya udah, jangan sedih mulu ya. Ya. Oke gengs, dari bukti yang udah kita dapetin tentang bagaimana sebenarnya si Yadi ini, dan kita juga udah siap untuk membantu momen putus hubungan si Yuli sama si Yadi. Di sana kita sudah memutuskan untuk bikin momen ini di sebuah kafe, dan juga seperti biasa kafe itu udah kita set up semua dengan banyak kamera yang tersembunyi, dan gua sama si Damita nantinya akan melihat apa yang terjadi di kafe itu melalui monitor. Ada pemberitahuan kalau klien, kalau target kita udah di parkiran. Yuk kita standby ya. Ya udah, yuk semua tim di posisi ya. Oke. Lu udah datang nih. Tapi kayaknya emang tengil banget, sumpah. Gue belum pernah ketemu dengan orang setengil ini. Udah lama nungguin? Lumayan. Mana aja sih yang lama? Tumben baju kamu bagus. Ini beli apa itu kan? Iya. Kan kamu tuh kalau dibeliin baju mahal tuh nggak kelihatan norak gitu. Tuh dipuji juga sama dia tuh, baju ceweknya bagus. Tapi gue ngeliat mukanya si Yuli tuh tertekan banget gitu. Ya karena ini emang bukan stylenya si ceweknya sendiri. Lu kalau dipaksa untuk menjadi orang lain pasti lu juga males kan? Mas, udah jam berapa sih? Pak, Samain aja strawberry yang satu. Mukanya si Yuli ini gue lihat sangat tegang banget. Dia ini tidak bisa untuk menghilangkan rasa ketakutan dia sama si Yadi. Lama banget sih mas. Dari sana gue ngelihat lagi temperamennya laki-laki yang namanya si Yadi ini. Kamu tuh jangan kayak gitu. Kamu tuh ramah sedikit sama orang. Yang bete yang, yuk belanja yuk. Yuk. Putus. Nah sekarang kita sudah ada di rumah Bandung. yeay, hari ini kita syuting di Bandung. Iya, dan jadi klien kita ini asalnya dari Bandung, gengs. Dia tidak punya banyak waktu untuk ketemuan di Jakarta.
Makanya kita langsung ketemuan sama dia di Rumah mode. Oke, di si kliennya mana sih namanya Yuli. Yuli namanya, Bu. Namanya Yuli ya? Dia lagi ada di butik. Dia aja mana, Los? Di dalam ya. Dia udah nyampe. Langsung aja. Oh ini nih. Yuli ya? Oh belum. Sama kan yang Yuli ya? Yang foto. Oke, komo. Halo, nama gue Yuli, usia gue 20 tahun. Di sini gue punya pacar namanya Yadi. Dia tuh orangnya suka ngatur-ngatur gue gitu. Maka dari itu gue minta tolong sama tim katakan putus biar gue bisa putus dari si Yadi. Lo pertanyaan gue kenapa harus kita ketemuan di sini gitu loh, maksudnya kan kita bisa ketemuan di kafe, di restoran gitu loh. Karena kita jauh-jauh datang dari Jakarta. Iya kak, gue tuh kesini disuruh cowok gue beli baju, dia disuruh gue belanja. Lu disuruh cowok lu untuk beli baju. Oh berarti perhatian dong. Iya, tapi gue nggak mau. Ya udah sekarang gini aja deh, gue pengen banyak ngobrol lagi sama lu. Kita bisa duduk dulu nggak di situ atau di mana kayak gitu yang lebih nyantai daripada dari kayak gini. Dari situ gue pengen mengulik-ulik lagi, pengen cari tahu lagi secara detail tentang permasalahan dia dengan cowoknya. Jadi sekarang coba deh lu cerita sama gue, Amanda Binta, tentang permasalahan lu sama si cowok lu ini. Karena gue kayak cowok perhatian deh. Iya, ini tuh suruh belanja, terus mau jemput lo juga sekarang. Emang kenapa tipe cowok tuh apa sih, tipe cowok-cowok yang Iya, mau dia misalnya kayak cowok-cowok yang metropolis gitu yang gimana? apa sih? Misal kita lagi ngobrol-ngobrol dengan dia, tiba-tiba aja teleponnya si Yuli ini ada yang nelpon. Itu siapa? Yang nelpon lu siapa? Dia cowok. Cowok lu? Iya. Lu ketemu sama cowok lu di sini? Iya. Enggak, minta jemput, maksudnya si cowok lu ini sekarang lagi ngejemput Lagi lu. mau kesini. Ya, Terus gue sama kamu gimana? terus ini Tapi dia belum cerita dengan jelas, dia belum cerita dengan lengkap apa sebenarnya permasalahannya. Dia bilang kalau ternyata juga di hari itu dia juga janjian sama cowoknya. gimana sih? Coba speaker aja. Ya sayang, kamu di mana? Oh, bentar, aku di toilet. Aku di toilet, aku ke situ sebentar ya. Ke situ sih. Atau kamu kesini ya? Jangan kesini dulu, suruh ntar aja deh, gua ke toilet dulu. Kita ketahuan. Lu gimana sih? Kan lu lagi janjian ketemu sama gua nih sekarang gitu loh. Otomatis kalau si Yadinya sudah ada di parkiran, sedangkan kita sekarang masih bersama dengan si Yuli, ya kita pasti bakalan ketakutan kalau apa yang kita lakukan ini jadi terbongkar, gengs. Yaudah, geng, udah kita ngumpul dulu deh. Ini punya WA, ini tuh. Di situ kita udah misah semua tim pada ngumpet masing-masing, sedangkan gue sama si Damita Kita tetap memantau Yuli sama cowoknya kayak gimana, dan akhirnya cowok itu pun datang. Hei, Oh ya. kamu udah dari tadi? Dilihat-lihat dulu aja. Kayaknya cocok deh buat kamu. Lihat no. Kamu lihat dong, harganya mahal. Norak sih kamu. Yang gue lihat cowoknya ini terlihat norak dan sombong banget. waktu gue lagi pura-pura mengambil beberapa jenis baju di situ, ternyata si Yadi ini mengenali gue sama si Damita. Mas, kamu mau ya? Iya mas. Gila sih, kamu beneran nih. Biasanya aku lihat di TV doang loh. Oh iya. Boleh foto-foto nggak? Ya boleh, kamu. Tunggu. Tunggu bentar ya, Mas. Kamu masuk baju kampung kayak gini sih? Sorry, kalau lu mau foto sekarang aja, kalau nggak nggak mau nyuruh cewek gua ganti dulu baju. ya biarin aja pakai gini. Biar kelihatan perfect. Ya udah biarin aja kalau gitu. Sob, Kapan mau? nggak tahu gue. Sob, Kamu maluin tau nggak? di situ gua ngeliat kalau mukanya si Yuli ini bener-bener tidak nyaman ada di samping si Yadi. Mau, tunggu dulu, mau. Tunggu bentar, Mbak. Enggak lu ribet banget jadi orang soalnya gitu. Kita foto-foto dulu.
Enggak, lu ribet banget jadi orang kalau emang mau foto sorry aja so ya udah langsung aja sekali lagi ini rapi juga kok. Kenapa emang? Udah, lu bisa buruan nggak? Oke. Noranya itu emang kelihatan banget, gengs, di saat dia ketemuan dengan gua dan menyuruh si Yuli ini untuk ganti baju yang jauh lebih bagus lagi. Dan dari sini kita sudah mendapatkan satu permasalahan dia dengan cowoknya, gengs. Beda ya? Oke. Sip. Makasih ya, Mbak. Ya udah ya, thank you ya. Sampai ketemu. Ya. Sampai ketemu ya. Momo. Ya. Lu kalau mau belanja aja. Iya. Santai aja kok di sini. Oke, iya. Ada gue ini. Thank you ya, Sob. Oke. Yuk. Yang puas ya, Mo ya. Oke, yuk. Dalam hati gue langsung bilang, gila, ini anak tengil banget sih. Ini anak songong banget. Emang lu yang punya negara sampai lu bisa-bisanya nyuruh gue untuk membeli apa aja dan lu siap untuk ngebayarin. Bayarin gimana? Itu dia yang bayarin ya? Juga nyuruh belanja, iya. Itu dia yang bayarin. Berarti permasalahan si Yuli sama si Yadi ini sungguh sangat membingungkan kita, gengs. Ya mana ada zaman sekarang cewek ditraktir, di-shoppingin, tapi dianya nggak suka. Wah, gue duluan ya. Oke, Sob. Fans lo, Mak. Ayo. Ya, panas, kita ikutin yuk. Yadi sama Yuli pun cabut dan gak lama gue sama Mama pun sama Tun langsung ngikutin mereka untuk nyari tahu lagi apa yang mereka lakukan dan sebenarnya ada permasalahan apa Yadi sama Yulia. Ayo tim 1, tim 2, yuk gerak, geng. Ayo bang. Makanya kita langsung menuju ke dalam mobil kita dan kita siap untuk mengikuti kemana si Yuli sama si Yadi ini pergi. Kita terus mengikuti kemana si Yuli sama si Yadi ini pergi dan ternyata dia berhenti di sebuah rumah. Turun. Itu dia turun dari mobilnya. Gitu Yuli. Itu kemana? Itu cowok lu kemana? Gue gak dijanjiin kan sama Itu cowok lu kemana? Ini rumah lo. Ini rumah lu. Oke, ya udah. Berarti dia udah pulang. Berarti sekarang lu bisa ngobrol-ngobrol sama kita. Di situ akhirnya gua mencoba untuk menanyakan lagi sama si Yuli ini tentang permasalahannya dia. Terus kenapa jadi dia kayak gini? Kenapa yang bikin dia sekarang udah bisa ya Dulu dia sederhana banget, dia baik banget sama gue, dia nggak kayak gini. Soalnya dia tuh yang mau bilang dia tuh orangnya sederhana banget kan, dia tuh baik. Dia lu ketakutan mulu. Jadi sifatnya tuh berubah setelah nyokapnya tuh nikah lagi dengan pengusaha kaya di Bandung kan. Bokapnya, lalu dia tuh dipercaya sama bokap tirinya untuk megang restoran itu jadi manajer. Oke, terus? Gue tuh ngerasa kasih sayang dia tuh udah kebeli sama uang buat gue gitu. Dia menganggap kalau semua permasalahan dalam hubungan mereka itu bisa diselesaikan si Yadi dengan cara memakai uang. Sekarang tuh mana? mau dicowain tadi kan? Kok dia balik lagi sih, lu janjian lagi sama dia? Itu mobilnya dia. Si Yadi ini balik lagi menuju ke rumahnya si Yuli. Lu turun dari mobil terus lu sampai di cowok lu. Yang lu takutin apa sih sama cowok lu? Cowok lu cuma orang norak doang. Cowoknya aja apa marah-marah terus sama dia. Gue juga kalau dia gue juga sedih lah. Gue takut pasti ketemu cowok gue. Yuli mana, Bu? Gak ada. Bukannya dia pergi sama kamu? Sama aku? Iya. Bukannya saya tuh udah nganterin tadi? Ibu nggak tahu. Ibu pergi. Ibu gimana sih? Yuli kan anak ibu. Masa ibu gak bisa jagain? Gimana sih ibu? Dan di situ si Yadinya benar-benar marah sewaktu dia tahu si Yuli ini tidak ada di rumah. Makanya kalau punya anak tuh jagain, Bu. Gimana sih ibu? Itu siapa? Itu cowok. Ya udah angkat aja lo speaker. Halo sayang. Iya sayang.
Aku di rumah teman sayang, bentar ya. Kamu di mana? Iya, tapi aku ada urusan dulu. Iya nih, aku di rumah teman sebentar. Aku ada urusan sebentar sama teman aku. Oke, udah aku pulang ya. Oke, yaudah, yuk, ayo, buru. Gue mau nyuruh si Yuli nih untuk turun dari mobil dan langsung balik ke rumahnya dia. Foto bukan sih? Itu dia tuh. Dari mana aja kamu? Aku tuh di rumah teman sebentar. Bukannya aku tadi udah anterin kamu pulang, ha? Aku udah perlu sama dia sebentar Bu. Gimana nih anak, Bu? Ajarin dong, Bu. Nasehatin dong. Kalau udah dianterin, datang langsung ke rumah. Jangan keluyuran kemana-mana. Tuh, lihat kan cowoknya marah-marah terus, Mo. Bahkan sama orang tua sendiri dia berani marah-marah gitu. Gue yakin itu nyokapnya dia lah. Oh, itu nyokapnya si Yuli. Bentar doang, rumah temen aku tuh nggak jauh di situ. Malah. Ngumpet. Gengs, awas hati-hati si Yadinya balik. Setelah dia memarah-marahi si Yuli dan juga orang tuanya, si Yadi ini langsung balik lagi ke mobilnya dia dan dia langsung pergi ninggalin rumahnya si Yuli. Si Yadinya udah cabut nih, gue langsung nyusulin si Yuli ya. Yadi pun cabut pulang, akhirnya gue sama kamu pun langsung datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Misi. Maaf tante, ya maaf tante, aku Komo, ini Damita. Gue memperkenalkan diri sama nyokapnya si Yuli dan memberitahukan sama dia tentang apa maksud kita datang ke rumahnya dia. Di situ gue coba menjelaskan juga sama nyokapnya gimana sikapnya Yadi selama ini sama Yuli. Yuli pun menjelaskan dan meminta tolong banget sama nyokapnya. Enggak, sebenarnya coba lu jelasin deh sama nyokap lu, mungkin ada beberapa hal yang nyokap lu nggak tahu tentang selama ini sikap cowok tuh kayak gimana sama lo yang udah bikin lo tertekan banget. Aku tuh Udah ada beres tuh. Lama banget. Dan langsung lah gengs, waktu si Yadi ini menerima bill dari waiters, ternyata yang dia lihat adalah Kasih ya. Mas. Ini maksudnya apa? Tadi dari Mbaknya. tuh, rasain lu baca tuh isinya apaan. Dia langsung emosinya tidak bisa dikontrol lagi gengs. Kamu apa? Jelasin sama aku. Jawab! Jelasin sama aku. Jawab! Di depan banyak orang dia langsung memarahi si Yuli dan langsung mempertanyakan apa maksud si Yuli ini untuk minta putus sama dia. Itu apa? Lu udah gak suka sama aku? Aku capek sama kamu ya, aku capek. Aku gak suka sama sifat kamu sempat kayak gini. Kamu tuh tolong ngatur hidup aku, tau gak? Dulu, orang tua kamu kalau nggak ada orang tua aku, hancur. Oke, aku tahu. Kamu udah putus, ha? Hei! Dan si Yadinya pun tidak terima tentang alasannya si Yuli. Dan dia bilang sama si Yuli kalau dia tidak mau putus sama si Yuli. Oke, sekarang kita putus. Kita pulang. Kenapa sih? Kita pulang. Ayo, samperin nih. Gua sama si Damita memutuskan untuk keluar dari ruangan persembunyian kita dan langsung menghampiri si Yadi yang sudah emosi banget sama si Yuli.
Tunggu. Sorry. Sorry, Sob. Boleh ngomong baik-baik di sana nggak? Apaan? Ya, sorry. Ya, gue dari tim Katakan Putus. Gue di sini Komo sama Damita ini ngebantu klien kita. Dia minta bantuan sama kita untuk ngerasain hubungannya sama lo. Lu yang berarti Iya. target lu tuh gua. Iya, betul banget, Sob. Dan dari tadi gue ngeliat cewek lo kenapa kasar banget sih sama cewek lo? Jangan suka senang. Ini prediksi gua. Dan dia langsung emosi sama gue dan langsung menyerang gue, geng. Kau di mana lu? Kau di Bandung. Bisa ngomong baik-baik dulu gak sih? Lihat gue tuh cewek bisa. Pergi, ayo pergi. Gue tangil banget dari orang nih. Dan akhirnya pun si Yadi ini pergi ninggalin kafe tersebut dengan rasa malu, gengs. Terus emang cowok lo emang se-emosi itu dan sekasar itu. Ketakutan si Yuli di sini adalah karena si Yadinya tidak mau diputusin oleh si Yuli, dan dia takut banget dengan ancamannya si Yadi waktu si Yadi ini pergi ninggalin kafe itu. Pesan gua sama lu nggak usah takut, lu nggak usah bingung, dan kita akan ngetut